Shalom, salam sejahtera. Terima kasih. Kali ini dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Perbankan, eh, saya Parlino Suryanto akan menjelaskan mengenai dana pensiun. Terima kasih sebelumnya untuk dosen pengampu kami, Ibu Dr. Diana Napitupulu SH, MA, MKN, MSc. Pendahuluan, dana pensiun. Definisi dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mempekerjakan karyawan. Dana pensiun merupakan badan hukum dengan manajemen, kegiatan operasional, dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Pernyataan itu semua tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Selanjutnya, dana pensiun adalah perusahaan pemungut dana dari karyawan atau suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Pengertian pensiun. Pensiun dapat diartikan adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Selanjutnya adalah dasar hukum yang digunakan dalam dana pensiun. Yang pertama adalah UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang kedua adalah PP nomor 76 tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja. Tujuan dana pensiun. Secara umum, tujuan program pensiun adalah satu, kita bisa lihat dari sisi ekonomi, merupakan upaya pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan, untuk bisa menarik atau mempertahankan karyawan, atau kita bisa sebut istilahnya adalah attraction remuneration. Jadi di mana benefit kepada karyawan untuk tujuan memacu produktivitas lebih dari karyawan. Dari sisi sosial, dana pensiun merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan, dalam hal ini pemberi kerja, kepada karyawan ketika tidak lagi mampu untuk bekerja, dan kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Selain tujuan umum tadi, dana pensiun juga memiliki tujuan khusus. Tujuan menyelenggarakan dana pensiun bagi pemberi kerja, yaitu memberi penghargaan kepada karyawan dan manfaat di usia pensiun. Selanjutnya, untuk memberikan rasa aman bagi karyawan dan company attraction untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jadi banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun sebagai attraction untuk lebih menarik calon karyawan ataupun mempertahankan karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut untuk berpikir lebih panjang lagi ketika berniat untuk mencari pekerjaan lain. Yang ketiga adalah meningkatkan citra perusahaan. Dalam hal ini, misalkan seorang karyawan telah pindah ke perusahaan lain, ada kemungkinan di kemudian hari dia akan menceritakan bahwa perusahaan sebelumnya memiliki program dana pensiun yang baik. Ini akan meningkatkan citra dan level perusahaan di mata perusahaan lainnya. Selain itu, tujuan khusus dana pensiun bagi karyawan yaitu memberikan kepastian penghasilan di masa purna kerja. Selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi kerja. Jadi, ada beberapa dana pensiun yang memang bisa diambil cukup besar ya persentasenya ketika kita periode masa bekerja, sehingga nantinya dengan perhitungan atau kalkulasi tertentu, seorang karyawan dengan masa kerja misalkan 5 atau 10 tahun, maka dia bisa mencairkan dana pensiunnya walaupun belum dalam usia pensiun. Selanjutnya, tujuan dana pensiun bagi karyawan yaitu mengelola dana pensiun dalam rangka investasi mendukung program pemerintah. Manfaat dana pensiun. Manfaat dana pensiun dikaitkan dengan usia kerja. Yang pertama adalah usia normal. Usia pensiun normal adalah dana pensiun yang diberikan kepada karyawan untuk karyawan di mana pensiun tidak memerlukan persetujuan perusahaan, berkisar di usia 55 tahun, sesuai usia masa pensiun yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah pensiun dipercepat atau kita bisa sebut early retirement, terkait minimal usia tertentu atau periode masa kerja tertentu. Hal ini bisa diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, mungkin memang perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan early retirement. Yang kedua,
untuk banyak konteks perusahaan-perusahaan asing, biasanya bernama modal asing, biasanya karena berhentinya proyek dengan pemerintah, kemudian akhirnya sejumlah besar karyawan mengalami pensiun dipercepat, atau kita bisa sebut juga early retirement. Biasa benefit-benefit di early retirement ini cukup marak ya. Bisa jadi perusahaan dengan kemampuan ekonomi yang baik bisa memberikan istilah yang namanya golden shake hand ditambah dana pensiun. Jadi memang cukup menarik. Eh, Tidak perlu sampai ada apa ya istilahnya hubungan industrial untuk karyawan dan perusahaan. Selanjutnya, manfaat dana pensiun dikaitkan dengan usia kerja, yaitu ada pensiun ditunda. Sebagaimana diatur di pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang berbunyi adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Lalu yang terakhir, pensiun atau catat sakit tetap, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia kerja, tetapi bila pensiun diakibatkan peserta atau pekerja mengalami kecelakaan kerja yang bersifat tetap, sehingga tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasa dihitung berdasarkan formula, hitungan seperti masa pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah masa kerja normal sampai dengan usia pensiun, misalnya 55 tahun. Nah, ini memang keadaan yang nggak semua perusahaan akan mengcover ini ya, tapi biasanya perusahaan dengan level yang baik atau dengan peraturan dana pensiun yang baik akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa mengcover karyawannya. Terutama banyak di perusahaan-perusahaan yang cukup high risk. Jadi istilahnya adalah perusahaan-perusahaan high risk. Misalnya contohnya adalah perusahaan pertambangan, perusahaan pengeboran minyak lepas pantai. Biasanya mereka memberikan dana pensiun tetap atau sakit yang besar. Jumlahnya lumayan besar karena memang banyak pekerja-pekerja mereka yang bekerja di pengeboran minyak lepas pantai memang beresiko tinggi. Jadi memang ada diatur juga di dalam juplaknya SKK Migas, di mana kalau pekerja lepas pantai dengan benefit yang lebih besar, dengan resiko pekerja yang lebih besar akan memperoleh dana pensiun sakit atau cacat tetap yang lebih besar. Kisarannya mungkin yang pernah saya tahu adalah sekitar 70 kali gaji. Itu soal pensiun cacat karena cacat atau sakit tetap. Selanjutnya peserta dana pensiun. Manfaat pensiun dikaitkan dengan usia kerja. Yang pertama berusia minimal 18 tahun. Kedua memiliki penghasilan tetap ketika jumlah peserta khusus 25 orang dalam satu kelompok atau perusahaan. Dan keempat adalah mengisi prosedur kepesertaan. Hak kewajiban dan tanggung jawab peserta dana pensiun. Yang pertama hak. Setiap karyawan yang termasuk ke dalam golongan karyawan yang memenuhi syarat pesertaan dalam dana pensiun didirikan oleh pemberi kerja. Peserta berhak mendapat manfaat pensiun berdasarkan peraturan dana pensiun. Yang dimaksud di sini adalah karyawan aktif, pensiun, dan bekas karyawan yang masih berhak atas dana pensiun atau manfaat dana pensiun. Yang ketiga, manfaat dibayarkan kepada janda atau duda atau anak jika peserta meninggal dunia dan dibayarkan seumur hidup. Yang keempat, dalam hal tidak ada janda atau duda atau anak, maka dana yang merupakan hak peserta dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk dan dibayarkan sekaligus. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta dana pensiun. Selanjutnya adalah kewajiban peserta. Kewajiban bagi peserta dana pensiun adalah yang pertama menyetor iuran dan biaya pengelolaan lainnya. Jadi dalam dana pensiun ini tentu harus memberikan setoran iuran wajib ya. Iuran wajibnya ditentukan di awal sebelum pesertaan dana pensiun. Jadi biasanya kalau dana pensiun oleh perusahaan, antara karyawan dan HR akan ditetapkan skala setorannya. Yang lazim ada di perusahaan biasanya berkisar antara 4 sampai dengan 20%. Dalam hal ini saya pernah ada pengalaman di mana
perusahaan juga memberikan portion dalam setiap iuran ini. Misalkan 20% ini kita bagi dua, 10-10 perusahaan dalam pembayaran ini. Jadi memang nantinya setoran ini atau biaya pengelolaan ini, penyertaan iuran ini akan berakibat langsung kepada besarnya dana pensiun yang bisa dikumpulkan oleh masing-masing peserta. Yang kedua, membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan. Tentunya setiap bayar pensiun ada perpajakannya, jadi ada kelipatannya. Eh, Mirip dengan kelipatan kita pensiun biasa. Jadi seandainya eh, seandainya peserta mengambil lebih dahulu dana pensiun, kemudian akan ada pengambilan kedua, maka potongan pajak yang harus dibayarkan oleh peserta dana pensiun tentunya akan lebih besar. Yang ketiga, mendaftarkan kepesertaan dan tanggungan secara benar. Jadi dalam hal ini peserta harus dengan kesadaran dan tanggung jawab mencantumkan data peserta dengan benar, lalu dengan detail dan benar juga mencantumkan siapa-siapa saja yang akan dijadikan tanggungan dalam kepesertaannya. Yang keempat, menaati segala peraturan dalam program dana pensiun, diantaranya adalah periode dan jangka waktu untuk penarikan sebagian dana pensiun sesuai klausal dana pensiun. Ini yang saya sebutkan di baris kedua tadi. Jadi, kenapa hal ini dilakukan? Kadang ada perusahaan yang memang dari tahun pertama, ketika karyawan yang masuk sebagai karyawan sudah didaftarkan dana pensiun. Tetapi dalam jangka waktu tertentu, misalnya setelah 5 tahun, baru dana pensiun ini benar-benar bisa dibuka atau open gate bagi karyawannya. Ini banyak diberlakukan perusahaan untuk menjaga agar karyawan tidak serta-merta bisa resign dalam waktu misalnya di bawah 5 tahun. Tapi ini fair, cukup fair ya. Jadi karena perusahaan memberikan extension lebih atau benefit lebih, akhirnya perusahaan juga menuntut untuk karyawannya bisa loyal terhadap perusahaan. Banyak di beberapa perusahaan besar yang memang dana pensiunnya baru bisa dicairkan minimal jika karyawannya keluar atau resign dari perusahaan setelah 5 tahun. Selanjutnya adalah klasifikasi dana pensiun. Kewajiban peserta. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun dibentuk oleh badan mempekerjakan karyawan di tempat tersebut untuk menyelenggarakan program pensiun, manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti untuk kepentingan seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban kepada pemberi kerja. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi seseorang perorangan atau gabungan orang dalam suatu kelompok atau entitas yang terpisah dari DPPK. Berikutnya saya tampilkan juga beberapa timeline untuk peraturan terkait dana pensiun. Mungkin undang-undang pertama yang ada tentang dana pensiun itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, di mana di sini disebutkan tentang dana pensiun diatur dalam pasal 19 sampai pasal 27. Lalu selanjutnya menyusul PP Nomor 76 Tahun 1992, di mana di PP ini diatur tentang dana pensiun pemberi kerja, diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 32. Peraturan selanjutnya yang juga mengatur mengenai dana pensiun yaitu di PP Nomor 4 Tahun 2021 mengenai pendirian pengelolaan operasional dana pensiun, menyangkut ketentuan yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dana pensiun. Hal ini banyak mengatur mengenai perusahaan yang menyediakan atau bank yang menyediakan dana pensiun. Jadi banyak lebih mengatur kepada objektivitas perusahaannya. Lalu peraturan yang lainnya adalah peraturan OJK nomor 18 sampai 19 POJK 05/2018 yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun, perusahaan asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah. Dan yang terakhir yaitu UU nomor 11 tahun 2020 tentang penyertaan pekerja dalam dana pensiun. Hal ini diatur di mana kewajiban bagi perusahaan untuk menyertakan pekerja ke dalam peraturan dana pensiun. Baik, terima kasih. Sekian
penjelasan saya mengenai dana pensiun untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah perbankan, hukum perbankan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Nabitukulu. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Shalom, salam sehat selalu.